Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, jajaran Kejaksaan Negeri Belitung pada bulan Desember 2020 menyampaikan hasil capaian kinerja, khususnya Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Belitung selama tahun 2020. Bahwa Seksi Pidana Khusus telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan, baik itu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Di kesempatan ini akan saya uraikan beberapa hal yang terkait dengan tugas pokok fungsi Kejaksaan, dalam hal ini Seksi Pidana Khusus, yaitu penyelidikan. Di tahun 2020 ada satu perkara, yaitu kasus dugaan perkara tindak pidana korupsi dana APBD Selat Nasik di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, tahun anggaran 2019. Kegiatan penyelidikan ini telah dinaikkan di tahun 2020 juga ke tahap penyidikan. Dan dalam proses tahap penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, tahun anggaran 2019, penyidikan dimulai 1 Juli 2020 dengan surat perintah 01-9.12/FD/07 tahun 2020, dan telah ditetapkan tersangka nomor 01-L9.12/FD.1/09 tahun 2020 tanggal 10 September 2020 dengan surat perintah penyidikan khusus yang tadi nomor 01 penyidikan umum. Maka karena sudah penyidik mengetahui adanya siapa yang bertanggung jawab, maka diterbitkanlah penetapan tersangka atas inisial MS dan sprindik khusus atas nama tersangka MS nomor 01.A/L912/FD1/9 tahun 2020, di mana ini semua berdasarkan kesimpulan hasil fakta-fakta pemeriksaan dari saksi-saksi, keterangan ahli, maupun juga hasil audit perhitungan kerugian negara. Kami penyidik Kejaksaan Negeri Belitung, dalam hal ini Kasipitsus bersama jajaran jaksa penyidik bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Belitung. Dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tersangka yang akan dijadwalkan di bulan ini juga, bulan Desember 2020. Dan mudah-mudahan semua bisa dirampungkan dan dilanjutkan ke tahap berikutnya di penuntutan persidangan di Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang. Perlu disampaikan juga, berdasarkan data yang ada di tahun 2020 juga ada perkara yang berasal dari penyidik kepolisian, yaitu Polres Belitung, yaitu dugaan tindak pidana korupsi peningkatan jalan desa di Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, tahun anggaran 2016. Proses perkara ini masih dalam tahap pra penuntutan, pratut, ya. Jadi masih jaksa peneliti. Dan masih banyak yang perlu dilengkapi, sehingga berkas perkara ini masih P19 dikembalikan untuk dilengkapi agar lebih sempurna dan berhasil dibuktikan di persidangan berdasarkan bukti-bukti
ataupun alat bukti, baik itu saksi, ya, kemudian ahli, surat petunjuk, dan mungkin kalau tersangka bisa menjelaskan lebih detail pembuktian terbaliknya lebih baik lagi. Selanjutnya di tahun 2020 ada penuntutan, yaitu proses persidangan, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa di Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 atas nama terdakwa Haryadi bin Maharif dan Harsi Yulianti binti Haryono. Ini merupakan kelanjutan dari proses penyidikan tahun 2019 yang bisa dirampungkan pemberkasannya di tahun 2019 dan disidangkannya di tahun 2020. Adapun status daripada terdakwa ini untuk Haryadi bin Maharif telah menerima putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dengan pidana badan selama 5 tahun penjara, kemudian denda sebesar 300 juta dan uang pengganti sebesar 2.402.885.617 rupiah. Namun untuk uang pengganti dan denda belum dibayarkan oleh terpidana. Kenapa ini terpidana? Karena sudah menerima putusan, baik itu terdakwa Haryadi maupun jaksa penuntut umumnya, sehingga status ini sekarang tinggal menjalani hukuman pidana badan, dan selanjutnya apabila denda tidak dibayar itu akan menambah hukumannya, begitu pula uang pengganti. Selanjutnya untuk Harsi Yulianti binti Haryono, ini masih dalam tahap upaya hukum, baik itu untuk banding sudah keluar putusannya dan sampai sekarang lanjut ke upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, di mana untuk terdakwa Harsi Yulianti binti Haryono telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang maupun Pengadilan Tinggi di Pangkal Pinang dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan uang pengganti sebanyak 113.024.682 rupiah. Namun terdakwa ini belum keluar putusan Hakim Mahkamah Agung kasasinya, sehingga belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Dan perlu disampaikan juga terkait tadi eksekusi ya sudah dilaksanakan, di mana terpidana Haryadi bin Maharif, mantan kepala desa Air Ketekok, sekarang sudah dipindahkan dari lapas di Pangkal Pinang untuk melaksanakan hukumannya lanjutannya, sisa-sisanya di lapas Tanjung Pandan, karena yang bersangkutan berdomisili di Tanjung Pandan supaya lebih dekat dengan keluarga. Perlu disampaikan juga ada keberhasilan dari seksi pidana khusus, ya, adanya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara yang bernama terpidana Kristianto Didit Wibowo bin Dwijo Sumarno dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dengan jumlah uang pengembalian 145 juta
Rp433.400 dan telah disetor ke kas negara di tahun 2020 ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Samping saya ini ada Pak Heru selaku Kasipitsus yang telah berbuat untuk pencapaian kinerja selama tahun 2020, dan mudah-mudahan untuk Selat Nasik ya secepatnya kita rampungkan dan dapat disidangkan untuk memperoleh kepastian hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangkanya dengan inisial MS ini. Ya, tidak menutup kemungkinan bila nanti dalam kicauan saat diperiksa ada pihak-pihak yang terlibat, kita tidak menutup kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawabkan. Tentu akan kita lengkapi dengan alat bukti ya yang mendukung supaya bisa terpenuhi secara hukum pertanggungjawaban pidananya. Saya kira itu. Terima kasih kepada Kasipitsus dan jajarannya serta media massa yang telah banyak memberikan dukungan, masukan, informasi yang sangat membantu dalam kinerja kejaksaan. Ini bukan sekedar basa-basi, tetapi memang ini fakta. Dalam rangka besok Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember 2020, kami berharap di dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, baik itu di pemerintahan daerah Kabupaten Belitung, apalagi adanya wabah pandemi COVID ini, agar berhati-hati dalam mengelola keuangan, khususnya pengelolaan yang menyangkut pengelolaan dana-dana untuk COVID-19 seperti bantuan sosial, pengadaan alat-alat kesehatannya, baik itu rapid test, swab ya, maupun juga kadang mungkin yang mati itu kan perlu butuh peti mati juga. Itu harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Jangan sampai ini menjadi alat momentum di mana banyak kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan pengelolaan karena kondisi wabah ya, keadaan darurat non alam ya ini namanya. Itu bukan berarti kami memberi toleransi bila memang ada niat jahat untuk berupaya mencari keuntungan di dalam memanfaatkan dana-dana keuangan negara untuk pribadi, maka kami akan melakukan tindakan secara hukum untuk melakukan pemeriksaan, dan bila terbukti ya kita proses untuk sampai di persidangan. Mudah-mudahan Belitung selanjutnya dengan beberapa kasus yang ada bisa menjadi pembelajaran untuk bisa melaksanakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak ya atas atensi, perhatian, dan dukungan selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.